Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan kegiatan seperti biasa, yaitu zikir, munajat serta sholawat. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak panjang kalam, insyaallah majlis ini akan dibersamai oleh guru kita Al Habib Muhammad bin Husain Al-Abbas LCMA. Beliau adalah salah satu menantu daripada imam besar kita, yaitu Al-Habib Rizik Muhammad Syihab. Dan juga beliau sebagai Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam FPI, yang mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan ilmu yang manfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Silakan disiapkan catatannya, disimak dengan baik, dengan khusyuk dan khidmat. Semoga majelis kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Al-Alim Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Abbas LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, bil khusus kepada yang sama kita muliakan khadimul majlis daripada Majlis Al-Ihya Insan Kamil, Ustaz Muhammad Arsyad Yusuf SHMH. Begitu juga salam penghormatan kepada pembina yayasan Kiai Haji Khairus Saleh. Begitu juga salam penghormatan kepada ketua yayasan Ustaz Tulus Widodo. Begitu juga pimpinan majlisnya Ustaz Subhan. Begitu juga Ustaz Jihad dan seluruh para asatidz dan guru Ma'ahid Al-Ihya, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga STIT, dan seluruh para tokoh, para tuan-tuan guru dan seluruh keluarga besar daripada Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang kita kenal sebagai Abitab, dan semua para jamaah yang senantiasa rutin hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini,
Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah bukakan pintu maghfirah yang luar biasa. Pintu maghfirah yang tidak mudah Allah bukakan di bulan-bulan yang lain, dan pada bulan ini menjadi sangat istimewa. Dalam salah satu peristiwa menarik, saudara, tatkala Nabi sedang menaiki anak tangga mimbarnya, kemudian Nabi mengatakan amin. Menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi kemudian mengucap amin. Naiki tangga anak mimbar yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Para sahabat bingung, nggak ada yang doa, kok tahu-tahu Nabi amin. Kemudian sahabat bertanya dan Nabi menjawab, saudara. Di mana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Nabi katakan malaikat Jibril berdoa, dan doa tersebut aku aminkan. Di mana doa tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wa man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah faqultu amin. Di mana malaikat Jibril doa kepada Allah, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, falam yughfar lah, tapi dia enggak dapat ampunan Allah, enggak dapat maghfirah Allah, dia enggak mendapat daripada kucuran ampunan Allah, maka malaikat Jibril mendoakan, saudara, fa'abadahu Allah, niscaya dia akan Allah jauhkan, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi aminkan, faqultu amin. Bayangkan saudara, yang doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin, penghulu dari para nabi dan rasul, dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, man adraka walidayh aw ahadahuma falam yughfar lah fa'abadahu Allah. Doa yang kedua, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya selama hidup di dunia, falam yughfar lah, dia enggak juga dapat ampunan Allah lewat kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya, maka malaikat Jibril kembali berdoa, fa'abadahu Allah, niscaya dia akan dijauhkan oleh Allah. Nabi lagi-lagi menjawab, faqultu amin. Yang ketiga, wa man dzikirtu ismi falam yusalli alayya, dan siapa yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'abadahu Allah, niscaya Allah akan jauhkan. Saya enggak ingin membahas yang kedua dan yang ketiga, saudara. Saya akan mencukupkan yang pertama, di mana malaikat Jibril mendoakan orang yang dapat Ramadan enggak dapat ampunan, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya dalam doa malaikat Jibril, dalam doa tersebut malaikat Jibril cuma mengatakan man adraka Ramadan, bimujarradil idrak, cuman sekedar dapat ketemu masuk bulan Ramadan. Malaikat Jibril enggak bilang man adraka li fa'alin kaza au kaza au kaza, enggak, sudah. Malaikat Jibril hanya mengatakan man adraka Ramadan, siapa yang dapat bulan Ramadan tapi enggak dapat ampunan, berarti dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, saudara? Bagaimana enggak jauh dari Allah? Kalau bulan Ramadan saja dia masih enggak dapat ampunan Allah, maka mau bulan apa lagi dia bisa dapat ampunan, saudara? Mau bulan apa lagi dia bisa dapat maghfirah Allah? Kalau di bulan sekelas Ramadan saja dia tetap enggak dapat. Saking kenapa begitunya, saudara? Karena ini bulan Ramadan, berbagai pintu maghfirah Allah buka, berbagai macam jalan Allah mudahkan. Bahkan bukan hanya sekadar dibuka, tapi Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus
memberikan ragam upaya, bantuan, kemudahan untuk setiap hamba Allah bisa mendapatkan ampunannya. Makanya yuk mari saudara kita lihat bagaimana, kenapa dalam doa malaikat Jibril saudara hanya sekadar dapat masuk bulan Ramadan bisa dapat ampunan. Dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, puasanya karena iman, puasanya karena mengharap ridha Allah, bukan puasa karena takut dibilang gak puasa sama orang lain, bukan puasanya pengen dianggap alim, pengen dianggap orang suci, bukan puasanya karena takut diomongin kok lu gak puasa sih, enggak, puasa dia karena Allah, puasa dia karena mengharap ridha Allah. Maka ketika dia puasa karena Allah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, artinya Allah berikan jaminan siapa orang umat beriman, makhluk Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul selama 1 bulan penuh dia berpuasa, puasanya betul-betul karena Allah, puasanya betul-betul karena mengharap ridha Allah, maka dengan puasa tersebut saja dia bisa mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah. Tapi ingat, puasanya imanan wa ihtisabah. Puasanya karena Allah, puasanya untuk karena sebab iman. Artinya kalau dia benar-benar jalankan puasa, dia betul-betul menjalankan syarat, rukun, hal-hal yang memenuhi untuk sah dan diterimanya puasa bulan Ramadan, insya Allah keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang pertama, dosa-dosa kita diampuni setelah keluarnya bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua saudara, bagaimana enggak hebat ini bulan, bagaimana sampai menjadi satu doanya malaikat Jibril, bukan cuma karena puasanya saudara, ada pintu yang lain. Dalam hadis yang lain saudara, di mana Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyamul lail 1 bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dia qiyamul lailnya karena iman, karena mengharap ridha Allah, niscaya Allah akan Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Saudara ingat kata qama di sini, qama ramadhana. Artinya qiyamul lail di sini banyak saudara. Terkhusus qiyamul lail yang khassah diadakan di bulan suci Ramadan, yaitu salatul tarawih. Salat yang memang masyru', yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Artinya pintu maghfirah kedua yang Allah bukakan adalah siapa yang menjalankan salat tarawih sebulan penuh, bukan 10 hari pertama doang, bukan 20 hari doang. Kenapa dia bilang begitu? Iya, soalnya kadang nih di Jakarta nggak tahu di Bogor sama apa enggak. Biasanya hari pertama, 10 hari pertama biasanya masjid ramai penuh sampai ngeluber, betul? Betul apa betul? Betul apa betul? 10 hari kedua mulai sepi. 10 hari ketiga tambah sepi. Yang ramai bukan masjid, pasar sama material. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara, kalau hari-hari pertama, apalagi hari pertama, hari kedua, itu saking ramenya sholat tarawih ba'da isya, kain sama mukena udah ngetep
aja sebelum maghrib biar dapat soft depan. Saudara, saya pernah di Mesir, saya mendapati satu fenomena yang terbalik. Di kita punya negeri ini biasanya begitu, 10 hari pertama ramai, 10 hari kedua makin turun, 10 hari ketiga lebih turun. Justru saudara, di berbagai negara-negara Arab sebaliknya, 10 hari pertama ramai, 10 hari kedua lebih ramai, 10 hari ketiga tambah ramai. Bahkan kita saudara, itu kalau mau sholat dan i'tikaf mesti daftar dulu di masjid-masjid. Tanpa daftar nggak bisa kita masuk, kecuali masjid-masjid besar, Masjid Jami Al-Azhar Syarif atau Masjid Jami Amr bin As yang jawami besar, itu nggak bisa daftar, tinggal cari tiang-tiang dulu untuk kita i'tikaf sudah. Tapi kalau masjid-masjid enggak, mesti daftar dulu sudah. Nggak daftar nggak boleh. Artinya apa? Mereka tahu bahwa husulul maghfirah salah satu pintunya adalah man qama ramadhana imanan wahtisaba, yang qiyamul lail, yang salat tarawihnya enggak putus selama sebulan penuh, maka keluar dari bulan Ramadan dia bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, saya mau tanya nih semua yang hadir di sini nih, siap jaga salat tarawih? Siap jaga salat tarawih? Takbir. Jaga saudara, jaga sayang. Kita udah 11 bulan, cuma 1 bulan salat tarawih. Jaga saudara, dosa kita nih banyak. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa perut kita saudara. Ragam dosa yang begitu banyak. Ini sekarang Allah lagi buka pintu ampunan. Dan belum tentu saudara, tahun ini alhamdulillah Allah kasih ini kita bulan Ramadan saudara. Siapa yang jamin tahun depan kita dapat Ramadan saudara? Siapa yang bisa jamin? Jangankan tahun depan, ini Ramadan sampai akhir Ramadan, terus kita bisa dapat sampai 30 Ramadan atau 29, belum tentu saudara. Ini bulan yang kalau dulu para salafun saleh sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa nyampaikan ke bulan Ramadan saudara. Kalau Nabi SAW udah mengingatkan kita dari bulan Rajab, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah diajak untuk nyambut bulan Ramadan, bukan di akhir Sya'ban. Gitu kan, kalau di sini nih Jakarta, Jabodetabek biasanya tawakufan majalis di akhir Sya'ban. Tujuannya apa? Untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk ngingetin umat sudah. Tapi lihat Nabi kita sudah, dari bulan Rajab udah diingetin, bulan Sya'ban diingetin lagi sudah. Tujuannya apa? Karena bulan Ramadan sekarang mungkin kita ngerasain orang yang udah jaga baca Qur'annya, duhanya, rawatibnya di Rajab, dirawat di bulan Sya'ban, Ramadannya enteng ngerjainnya sudah. Tapi kalau baru mulainya bulan Ramadan, biasanya rada-rada seret tuh, agak berat. Semangat di awal, lama-lama turun sudah. Kenapa? Karena ritmenya baru dibangun di awal Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nabinya tahu manusia itu tergantung apa yang dia biasakan sudah. Ya, ketika sudah mendawamkan sesuatu di atas 40 hari, maka pendawaman itu akan membuahkan hasil. Makanya para ulama mengatakan, menganalogikan Rajab itu bulannya nanam. Bulannya nanam, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya metik. Nah, kalau orang kita kan maunya nanam, nyiram, metiknya semuanya di bulan Ramadan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau nanamnya dari Rajab, Sya'ban, nyiram, Ramadan, panennya bagus. Nah, ini nanamnya Ramadan, nyiramnya Ramadan juga. Mau panen bagus. Tapi alhamdulillah masih banyak yang mau bercocok tanam. Alhamdulillah. Artinya apa saudara? Saya mau ngingetin jaga sholat tarawih. Kan itu pintu tuh. Itu pintu maghfirah Allah. Jangan sampai gara-gara urusan-urusan lain. Bahkan dulu para ulama kita saudara, para salafun saleh, mereka menyiapkan 11 bulan. Bagaimana 1 bulan full dia nggak diganggu dengan urusan yang lain. Setidaknya kalau kita belum bisa seperti mereka, minimal tarawih jangan bolong. Tarawih itu jangan sampai gara-gara urusan belanja digugurin tarawihnya. Gara-gara urusan buka puasa bersama
pengen saudara. Jangan ini terawih satu ibadah yang Allah lakukan yang ada di bulan suci Ramadan yang menjadi pintu untuk kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mau nanya, siap jaga salat tarawih? Siap jaga salat tarawih? Siap sampai akhir Ramadan? Insya Allah. Makanya saudara di Tarim itu, kalau di Tarim saudara ada masjid-masjid mereka dari ba'da Isya, ada masjid fulan, ada ya. Entar jam 9 ada lagi saudara. Entar jam 10 ada lagi. Terus sampai ke sahur saudara. Jadi kalau ketinggalan masjid ini, tenang, ada masjid yang saudara. Oh, habis dari sini bisa lanjut ke sana. Sampai nggak ada celah sedikit pun untuk meninggalkan sholat tarawih. Saking pentingnya sholat tarawih bagi kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga saudara, kenapa kok sampai idrak Ramadan menjadi pintu maghfirah dari Allah? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan ampunan kepadanya. Artinya pintu maghfirah selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar para ulama berbeda pendapat saudara. Ada yang mengatakan di 10 hari terakhir. Makanya dikatakan Ramadan menjadi mulia karena 10 hari terakhir saudara. Kenapa? Karena 10 hari terakhir ada salah satunya malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut nilainya 1000 bulan lebih baik saudara daripada hari-hari yang lainnya. Sya'ban jadi mulia karena ada 10 hari kedua, ada malam nisfu Sya'ban. Rajab mulianya karena 10 hari pertama karena ada malam 1 Rajab. Makanya para ulama berpendapat paling kuat saudara yaitu 10 hari terakhir. Lebih-lebih di hari-hari malam-malam ganjil itu paling arja usuluha, paling diharapkan diperolehnya. Walaupun nggak sedikit ulama-ulama lain seperti Imam Haddad misalkan, oh enggak, malam Lailatul Qadar itu bukan 10 hari terakhir saja, bukan hanya malam ganjil, bahkan malam pertama 1 Ramadan pun mungkin untuk bisa jadi malam Lailatul Qadar. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih kok Allah nggak bikin malam Lailatul Qadar tetap aja malam 21 misalkan, atau malam 23 misalkan, atau malam 25 misalkan? Saudara, Allah ini paling tahu otak-otaknya kita nih. Coba bayangin kalau malam Lailatul Qadar dikasih tahu malam 21 aja. Itu ngapain ibadah dari malam pertama? Cukup malam 21. 1000 bulan cukup. Malam 21 siapin semua ibadah, baca Qur'annya, sedekahnya, zikirnya. Kita ini mau modal dikit untung gede, betul. Makanya dibikin saudara, nggak dikasih tahu dan dibikin berubah-ubah. Tujuannya apa? Jadi munzu malam pertama sampai akhir Ramadan terus menerus mencari malam Lailatul Qadar, agar Ramadannya seluruhnya akan berkualitas untuk terus meningkatkan di setiap malamnya. Jangan sampai lolos karena salah satu malam akan menjadi malam Lailatul Qadar. Ketika malam itu malam Lailatul Qadar, mau kita sadar atau kita nggak sadar, mau kita ketahui atau kita nggak ketahui, tapi ketika malam tersebut itu kita isi dengan baca Al-Quran, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikir, kita isi dengan hafal Quran, maka ibadah tersebut bervalue nilai 1000 bulan. Alhamdulillah. Makanya saudara para ulama kita, Sahibul Magam Hayy Allah bin Muhsin Al-Attal, Sahib Empang Bogor, begitu juga para habaib yang lainnya saudara. Tahu nih, ini umat kalau udah malam 10 hari terakhir yang sibuk buat persiapan lebarannya luar biasa. Dibikin saudara, setidaknya untuk menstimulus, ngingetin, ini udah 10 hari terakhir. Jangan lupa dibuat khutumat saudara. Dibuat khatmul Quran malam 21 di Empang, buat malam 23 di Al-Hawi, 25 ada di Kuitang saudara, 27 ada di Pekojan, 29 di berbagai tempat, salah satunya di Markas Syariah di Petamburan saudara. Tujuannya apa? Ulama kita mau ngingetin, hei umat, jangan lupa ini 10 hari terakhir nih.
Jangankan mengingatkan saudara, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengencangkan sarungnya saudara. Tandanya apa? Nabi saja yang sudah memiliki kemuliaan yang tinggi, memiliki magam yang tinggi, di malam 10 hari terakhir saudara beriktikaf, membangunkan keluarganya saudara, dan mengencangkan ibadahnya. Padahal ibadah Nabi sudah sempurna, magam Nabi sudah begitu tinggi, tapi begitu luar biasa di dalam mencari Lailatul Qadar. Kita dosa banyak, ibadah kita amburadul saudara, keacuh tak acuh, merasa 1000 bulan antar aja lah, tahun depan aja lah, entarlah saudara. Kita lihu, hati-hati, kita nggak tahu mau kita sampai kapan saudara. Maka cari, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Bagaimana tahun ini di setiap harinya kita berharap, bukan hanya di 10 hari terakhir saja. Sekarang kita sudah melewati 10 hari pertama saudara. Sekarang kita sudah 11 Ramadan, artinya sekarang kita sudah masuk 10 hari kedua. Mari yang belum sampai hatam Quran kejar saudara, buat rutinitasnya. Setiap sholat baca Al-Quran, setiap rawatib jangan pernah ditinggal, duhanya jangan ditinggal, tahajudnya jangan ditinggal saudara, tarawihnya juga jangan ditinggal. Terus perkuat, terkhusus kalau sudah masuk 10 hari ketiga, tidak lain tidak bukan untuk mengejar maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Yang keempat saudara, bagaimana kok idrak Ramadan jadi sebab maghfirah? Saudara, ini di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan doa mustajab bagi setiap orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Inna lis-shaimi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa itu ada doa yang enggak ditolak setiap kali dia berbuka saudara. Artinya kita bisa setiap berbuka minta dong ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berbuka, habis buka puasa dengar azan, buka batalin dulu pakai korma, jangan pakai seblak. Korma dulu, korma sunnah, batalin pakai korma, minum air putih, baru baca doa. Baca doa yang mulai dari Allah malaka sumtu dhahabal bama batalatul qulub. Baca doa saudara. Baca doa yang banyak. Udah doa yang warid, jangan langsung makan nasi padang, jangan. Tuh ada doa laturat tuh di situ tuh. Tuh ada doa yang enggak ditolak. Doa saudara, buat list doanya. Doa buat diri, doa buat istri dan suami, doa buat anak, doa untuk negeri kita, doa untuk saudara-saudara kita di berbagai negeri, terkhusus di Palestina, saudara. Doa yang banyak setiap hari Anda punya doa mustajab. Dan jangan lupa dalam doa tersebut minta ampunan Allah, untuk Allah kabulkan saudara doa saat tersebut, doa yang mustajab. Kita sering datang ke sana kemari, datang ke wali, datang ke ziarah makabir aulia saudara. Ya, itu perkara yang baik, itu perkara yang positif. Tapi jangan sayangkan dong. Ini kau punya doa tiap hari saat berbuka. Gara-gara gorengan melontong gitu lupa doa. Doa saudara. Ini udah kelewat di 11 hari ini, sisa aja dah. Taruh tuh di meja makan, jangan lupa doa begitu ya. Atau list doanya taruh saudara. Sayang, ini doa mustajab. Yang punya anak, yang punya keluarga, doain saudara yang banyak. Ini waktu Allah kasih istijabatul da'awat. Doa yang luar biasa, doa yang akan mustajab. Amin ya rabbal. Makanya saudara, kenapa ini menjadi istimewa? Anda lihat konstruksi ayat di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirih. Kemudian ayyam ma'dudat 184-nya. Kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an 185-nya. Tahu muncul satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 3 ayat puasa. Masuk ayat doa. Setelah ayat itu apa lagi saudara? Masih ayat puasa, uhillat lakum lailatus shiyam. 3 ayat puasa diselingi ayat doa, ayat puasa lagi, diiringan rangkaian konstruksi ayat-ayat puasa. Artinya apa?
doa di saat berpuasa, doa di bulan suci Ramadan, doa di kala umat sedang dalam posisi berpuasa memiliki kualitas dan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan saudara. Karena momentum tersebut momen ketika hamba Allah dalam keadaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan doa tersebut insya Allah. Dan yang kelima saudara, bagaimana idrak Ramadan menjadi sababul maghfirah? Karena saudara, di setiap malam Allah masukkan nama-nama yang akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam doa itu minta saudara, ya Allah masukkan aku dong menjadi orang-orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari api neraka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap hari berbeda namanya saudara. Setiap malam terdapat nama-nama yang dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya mau tanya, kalau lihat kayak begitu, puasa sebab maghfirah saudara. Qiyamul lailnya sebab maghfirah. Doanya sebab maghfirah saudara. Dapat Lailatul Qadar sebab maghfirah saudara. Begitu juga nggak sampai di situ, tiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya. Makanya kata malaikat Jibril doain, kalau sampai ini baru 5 yang saya sebut, masih banyak yang lainnya saudara. Kalau sampai di bulan ini masih nggak dapat ampunan, mau bulan kapan lagi? Mau kapan lagi dapat ampunan Allah? Makanya saudara, bukan cuma Allah bukain pintu. Ini bulan saudara, Allah i'ana, Allah bantu saudara. Allah permudah. Bagaimana enggak dipermudah saudara? Bayangkan dari malam pertama, di dalam hadis dikatakan sufidatis syayatin. Setan dibelenggu, dalam riwayat dibuang ke laut saudara. Wa mardatal jin, ditutup ke jalan jin. Setan yang biasa menggoda, jin yang biasa mengganggu untuk menjerumuskan manusia untuk selalu bermaksiat, Allah lemahkan saudara. Allah tutup jalannya. Allah berikan kemudahan bagi hamba Allah untuk dapat ampunan Allah. Mau bulan kapan lagi saudara? Ini bulan ini saudara. Di bulan Ramadan ini Allah lemahkan setan untuk mengganggu saudara. Allah tutup jalannya. Bahkan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Itu tidak lain tidak bukan untuk apa saudara? Yuk mari baliklah hai hambaku. Mohonlah ampun wahai hambaku. 11 bulan kau berlumuran dosa, 11 bulan kau jauh dari Allah. Maka bulan Ramadan jadilah bulan kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi saya mau tanya, pintu ampunan di bulan Ramadan, saya mau tanya, pintunya besar atau kecil? Luas atau sempit? Luas atau sempit? Udah pintunya luas, banyak dibuka, Allah berikan kemudahan untuk bisa masuk kepada pintu tersebut. Tinggal kita mau atau tidak, mau atau enggak untuk masuk ke dalam pintu tersebut yang Allah berikan kepada kita insyaallah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap fokus beribadah di bulan Ramadan? Siap kejar ampunan Allah? Siap cari maghfirah Allah? Takbir! Cari saudara. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu Allah berikan kita lagi di tahun-tahun yang akan datang. Artinya, yuk mari maksimalkan di sisa-sisa hari bulan suci Ramadan untuk terus-menerus kita cari dan kita gapai daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, di bulan Ramadan ini saudara, banyak para ulama mengingatkan kita. Ada hal-hal yang kadang sederhana dilakukan, tapi ini menjadi satu hal yang kurang positif, saudara. Di mana di bulan suci Ramadan kita sedikit menyayangkan, masih banyak saudara-saudara kita yang nentengin nggak puasa di bulan Ramadan, saudara. Bahwasanya orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, hati-hati. Bulan puasa, orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, dosanya ini bukan main, saudara. Dosa besar. Dosa yang sulit untuk diampuni. Ya,
secara aturan fikihnya dia hanya mengqadha 1 hari yang dia nggak berpuasa, saudara. Tapi hati-hati, kalau dia nggak berpuasa bukan karena udhurun syar'i, bukan karena sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi kalau lihat ada orang enak dia nggak puasa, saudara, hati-hati, hati-hati. Kalau ada orang kita lihat nggak puasa, kita harus nonton aja. Oh, kira-kira kali-kali dia masih anak kecil kali. Oh enggak, Beb, udah jenggotan masih anak kecil. Oh, udah balik. Oh, mungkin musafir kali, musafir. Makanya dia boleh buka. Enggak musafir, Beb, orang Empang. Bukan musafir. Oh, sakit kali, sakit. Nah, kalau puasa kata dokter nggak boleh, sakit. Lah tadi main soccer, dia main futsal, sakit bagaimana? Oh, sakit enggak, musafir enggak, jangan gila kali. Ya habis nggak ada sabab udzur syar'inya, saudara. Jadi hati-hati, jangan sampai menghinakan bulan Ramadan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai menghinakan bulan Ramadan, saudara, karena dalam salah satu riwayat ada seorang majusi, dia tegur anaknya gara-gara nggak menghormati orang berpuasa di bulan Ramadan. Diomelin anaknya gara-gara makan di depan orang yang berpuasa. Kemudian nggak lama orang tuanya ini meninggal. Kemudian orang pemuka agama Islam yang ada di sekelilingnya melihat orang ini masuk surga dalam mimpi, saudara. Diberikan kabar. Dalam mimpi tersebut ditanya, kok bisa kau masuk surga? Kau ini kan majusi, kau ini kan bukan muslim. Apa jawabnya? Aku mendapatkan sabab taufik sebelum aku menjelang ajalku. Aku mengucap syahadat kalimat la ilaha illallah karena sebab aku menghormati bulan Ramadan dengan menegur anakku yang enggak menghormati bulan suci Ramadan. Artinya apa, saudara? Orang yang bukan muslim dia menghormati bulan suci Ramadan itu dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mafhum mukhalafahnya, saudara, barang siapa yang enggak menghormati bulan Ramadan, apalagi dia kaum muslimin, intabihu, itu dosa besar. Jangan sampai itu menjadi sebab su'ul khatimah, dia mati dalam keadaan hina. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, semua hadis ini siap jaga kemuliaan bulan suci Ramadan? Siap muliakan bulan suci Ramadan? Takbir. Jadi ingetin anak-anak kita, kalau memang terutama misalkan yang perempuan yang memang nggak puasa, ya jaga, walaupun memang mereka secara umum boleh-boleh saja, saudara. Tapi jaga, jangan sampai, saudara, ada hal-hal yang kemudian menjadi tidak etis, saudara. Yang kedua, yang saya ingin ingatkan, saudara, bahwasanya kadang kita suka ngentengin rawatib. Sholat sunnah kadang suka kita entengkan, saudara. Padahal sholat sunnah ini menjadi bernilai berlipat ganda, saudara, di bulan suci Ramadan. Terkhusus bahkan sampai dikatakan sholat sunnah ba'diyah isya itu afdal min sholat tarawih. Sholat ba'diyah isya yang kita kerjakan, saudara, itu nilainya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Artinya jaga sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah yang ada, saudara, terkhusus yang muakkadah maupun yang gairu muakkadah, terkhusus di bulan suci Ramadan, jaga, jangan dientengin. Kenapa, saudara? Karena ada yang ngomong begini, Habib, kan itu perbuatan sunnah. Sunnah itu kan dalilnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Kan nggak dosa, Habib. Saudara, orang dulu mengartikan sunnah bukan buat ninggalin, bukan. Orang zaman sekarang mau mengartiin sunnah buat dalil buat ninggalin, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Saudara, betul, nggak salah. Ta'rif sunnah emang begitu, dikerjain dapat pahala, ditinggal nggak dapat dosa. Betul. Tapi jangan lupa, sunnah ini mengangkat derajat orang. Sunnah ini bisa mengisi kekurangan amal-amalan wajib. Sunnah ini, saudara, bisa mengampuni dosa. Sunnah ini punya maqam yang tinggi di sisi Allah.
Dan hati-hati, barang siapa yang ngentengin urusan sunnah, cepat atau lambat dia bakal gampang ngentengin urusan wajib. Ketika dia udah ngentengin sunnah, ngentengin yang wajib, dia gampang jatuh yang makruh. Kalau udah jatuh yang makruh, dia gampang terpleset ngerjain yang haram. Makanya bagaimana biar nggak jatuh yang haram? Jaga sunnahnya saudara. Bahkan ulama kita mengedepankan adab, kedepankan adab, sunnah bakal terjaga saudara. Ketika jaga sunnahnya, wajibnya bakal terjaga. Kalau sudah sunnah, adab sunnah wajib terjaga, makruh akan jauh dia terjatuh saudara. Apalagi yang haram. Saudara, buktinya apa? Kalau orang jaga tahajud, kalau orang jaga sholat sunnah fajar, apa iya di kesiangan sholat subuh? Kan dia udah bangun tahajud, lanjut sholat fajar. Masa iya subuhnya kesiangan? Karena dia jaga tahajud, saudara, dia jaga sholat fajar, dia jaga sunnahnya, wajibnya bakal kejaga. Artinya apa saudara? Kalau orang sudah jaga sunnahnya, maka sunnah tersebut akan meningkatkan kualitas ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nilainya dilipat gandakan saudara. Makanya para ulama kita ini jago. Makanya dikatakan para ulama kita ini tajirun niat. Mereka itu para pedagang-pedagang niat. Mereka bisa ibadahnya satu, tapi pahalanya serenceng, saudara. Itu berkahnya punya Contoh, kayak Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, amalan kalau pagi nih, kayak begini nih, dari subuh, pada subuh zikir, sampai isyraq tambah 16 menit, gadra rumhin. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas punya amalan, sholat 2 rakaat, niatnya 5. 1 sholat isyraq, sholat duha, taubah, hifdz, qada'il hajah. Sholatnya 2, niatnya 5. Pahalanya jadi 5. Padahal 2 rakaat sudah sama sama yang lain. Yang lain cuma sholat isyraq doang, ini enggak, niatnya 5. Isyraq, duha, taubah, hifdz, qada'il hajah. Itu sholat yang pertama. Berapa niat? Yang pertama niat isyraq. Yang kedua niat duha. Yang ketiga niat sholat hifdz. Niat sholat penjagaan. Kemudian yang keempat niat sholat taubah. Yang kelima niat qada'il hajat. 1 kali sholat, 5 kali niat. Yang kedua, bangun lagi. Niatnya istikharah wa duha. Istikharah wa duha. Baru yang ketiga dan keempat, duha saja saudara. Langsung tuh. Jadi setelah isyraq langsung, walaupun memang afdolnya sholat duha itu kalau sudah jam 10 ke atas saudara. Tapi untuk ibu-ibu yang biasanya punya kegiatan untuk persiapan dan lain sebagainya, ngantar anak, kalau waktu itu saudara yang penting isyraq plus 16 menit gadra rumhin sudah masuk, sudah boleh sholat duha saudara. Itu bedanya sholat duha. Nah itu amalannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang dikutip dalam kitab daripada cucunya Habib Zain bin Smith, guru daripada Ustaz Jihad saudara, itu mengamalkan daripada hal tersebut. Salatnya sama, niatnya diistirakkan, pahalanya menjadi berlipat. Alhamdulillah. Begitu juga Habib Salim Asy-Syadzili saudara. Habib Salim Asy-Syadzili ketika sholat tarawih itu mengamalkan, ketika sholat tarawih doanya bukan niatnya sholat tarawih doang. Sholat tarawih plus qadha sholat awwabin. Sholat awwabin itu sholat yang pahalanya luar biasa besar saudara. Yang biasanya dikerjakan dari ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Walaupun kadang sholat duha juga suka disebut sholat awwabin. Tapi awwabin yang dimaksud ini maghrib sampai ke isya. Makanya
Ketika niatnya bagaimana? Ketika salat tarawih, usolli sunnata rak'ataini minat tarawih adaan wal awwabina qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi salatnya dua, sama sama yang lain. Tapi buat dia hitungnya dapat tuh. Dapat salat pahala tarawih plus dapat qadha salat awwabin. Alhamdulillah. Ada lagi yang nambahin saudara. Ini nambahin lagi nih. Dia bukan dapat pahala sunnah tuh. Sunnah dihitungnya dapat wajib. Sama dia dibikin wajib biar 70 kali lipat. Bagaimana caranya? Dia nadar. Saya nadar sholat tarawih 2 rakaat. Jadi sholat tarawihnya bukan sholat tarawih sunnah tuh. Sholat tarawih nadar jadi wajib. Pahalanya 70 kali lipat. Sholatnya sama gak? Sama gak? Sama. Tapi pahalanya beda. Tuh tajur niat. Niatnya bagaimana deh? Usolli sunnata rak'ataini minat tarawih al-mandurah adaan wal awwabina qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Sholatnya sama yang sebelah. Yang ini dapat hitungan pahala wajib plus qadha awabin, pahalanya berlipat-lipat. Alhamdulillah. Tadi saya mau tanya, punya ilmu enak gak? Punya ilmu berkah gak? Berarti hadir majelis taklim bagus gak? Bagus. Jadi ulama karena ilmunya yang luas, amalnya sama, enggak beda. Tapi karena niat menjadi punya berlipat-lipat pahalanya, makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Jadi jaga sunnahnya saudara. Jaga sunnahnya, karena dengan menjaga sunnah kualitas pahala kita bisa berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di bulan suci Ramadan juga saudara menjadi bulan yang agung bagi kita, menjadi bulan yang mulia. Terkhusus saat ini bulan Ramadan ini saudara, dalam riwayat kita lihat bulan Ramadan ini bukan bulan buat malas-malasan, enggak. Makanya salah satu sunnah daripada bulan Ramadan itu ta'jilul futur, begitu juga dengan sahur. Itu menyegerakan berbuka, begitu juga makan sahur, saudara. Nah, tadi saya ingatin berbuka itu utamakan makan korma, dan ada sunnah mahjurah. Ada sunnah yang tertinggal. Orang sering ngedorong orang makan korma saat berbuka, tapi kadang suka luput mengingatkan umat juga sahur dengan korma. Sunnah juga saudara. Sunnah sahur dengan korma. Jangan sampai nggak sahur. Karena Nabi yang mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan. Tapi jangan juga sampai bermegah-megahan. Maksudnya apa? Baik saat berbuka maupun saat sahur saudara. Maksudnya bagaimana? Ini dia nih. Ini yang kemudian menjadi bertolak belakang. Di dalam hadis dikatakan sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Tapi nggak sedikit saudara. Orang yang puasa habis selesai bulan Ramadan timbangannya naik. Orang selesai bulan Ramadan asam lambungnya kuat. Orang selesai bulan Ramadan makin parah sakitnya saudara. Yang salah bukan puasanya, yang salah orangnya. Kan dikasih tahu sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Yang salah pola berpuasanya kita sudah. Kenapa? Karena kita puasa tujuannya buat ngerasain rasa lapar. Nah kalau kita kan nggak buka puasanya balas dendam. Pakai cara ngabuburit dulu lagi. Wah tahu nantangin tuh. Wah pacar Cina kurang ajar tuh. Tuh meja penuh sama makanan. Belum lagi ntar sahurnya. Artinya apa saudara? Puasa yang baik, puasa yang menyehatkan adalah puasa yang mengikuti sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba buka puasa, makan korma, kalau bisa makannya 1, 3 atau 7, minum air, baru kemudian baca doa.
Kalau bisa, jangan langsung makan. Sholat dulu, sholat maghrib, badiah, doa. Kalau bisa awabin 6 rakaat. Imam Haddad amalannya begitu tuh. Dua lapar gitu. Bisa karena biasa. Namanya juga ngaji ya, Bu. Emang ibu-ibu galak-galak dah. Padahal kita lagi ngasih tahu lapar, Beb. Lah gue belum rapi ceritanya. Udah lapar Beb aja. Dicatat aja dulu mau ngajarin apa enggak urusan nanti dah. Tapi cobain sudah. Jadi habis sholat maghrib, ba'diyah dulu. Imam Haddad amalannya 2 rakaat tambah 4 rakaat. 2 rakaatnya double Pak niatnya. Sholat ba'diyah sama awabin 2 rakaat. Habis itu 4 rakaat sholat awabin. Baru habis itu makan saudara. Nah ini ada medisnya. Kenapa kemudian Nabi mensunahkan makan korma dulu, minum air putih, nggak langsung makan berat. Dia sholat dulu. Kenapa? Ini tubuh saudara selama sekian jam dari ba'dal fajar sampai maghrib itu posisinya perut kosong sehingga keadaan lambung mengkerut. Ketika masuk korma yang berbahan glukosa, masuk air putih, kemudian dibantu gerakan sholat saudara, maka air dan glukosa tersebut mengembalikan performa lambung untuk muhayya'ah, untuk siap menerima makanan. Dan karena glukosa, dia memberikan ada unsur gula yang ada memberikan efek rasa kenyang. Nah ketika selesai sholat, doa sunnah, dia makan, maka nanti makannya nggak akan banyak, perutnya nggak akan kaget, jadi pala nggak pusing, nggak asam lambung. Kenapa? Kalau perut mengkerut, dihantam rendang ame sambal ngamuk. Lah perut belum siap lo kasih sambal. Makanya habis itu pusing, ya Allah, asam lambung, makan promak dah, minum milanta, nggak sholat raweh dah, nonton sinetron di rumah. Gara-gara apa? Lah perut mengkerut dihantam makanan. Puasanya yang salah, bukan karena puasa, cara bukanya yang nggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya di sini yang buka puasa sering pusing banyak gak? Banyak gak? Kawan lu langsung makan lu. Coba rasain saudara, bakal beda. Kenapa? Karena sunnah itu saudara dicontohkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perut itu dalam kondisi muhayya'ah, dia nggak kaget. Begitupun juga saat sahurnya. Nah ini termasuk salah satu yang menjadi problem sehingga kemudian puasa itu tidak memberikan pengaruh untuk mendidik hawa nafsu saudara. Kenapa? Karena puasanya dia cuma berubah jam makan doang, tidak mendidik dirinya untuk mengubah dan mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini saudara sesuatu yang sudah sepaket sama jiwa manusia. Nah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mendidiknya? Sebulan sekali diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Buat ngedidik sekaligus. Tadi katakan sumu tasihu, kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu 1 hari puasa membersihkan racun 10 hari. Berarti kalau 30 hari 300 hari racun dibersihkan. Plus tambah puasa 6 Syawal 360 hari, 1 tahun racun tubuh itu hilang dengan puasa Ramadan plus 6 Syawal. Dengan syarat puasa yang ikutin sunnah Nabi Muhammad. Karena ada satu penelitian saudara, ada mantan korban perang dunia dari Jerman. Dia terkena satu penyakit, kemudian penyakit tersebut dia berobat nggak ketemu, sampai akhirnya dia menemukan satu pengobatan, yaitu dengan cara berpuasa. Dia kembangkan risetnya orang Jerman, dia bangun lembaga tersebut, sekarang sudah menjadi generasi cicit, generasi keempat.
Dan generasi tersebut membuka sekarang penelitian di Jerman yang punya orang kafir, tapi yang lucu, yang berobat orang-orang Muslim dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari negeri-negeri Arab. Yang dijalani apa pengobatan? Puasa. Cara puasanya begini persis puasa Nabi Muhammad SAW, saudara. Nah, kenapa? Makanya ada salah satu pemenang Nobel, saudara, dia mengatakan puasa itu memunculkan autofagi yang menjadikan tubuh itu bisa memakan sel-sel penyakit dalam tubuh ketika ada rasa lapar. Nah, sehingga kalau makan subuhnya, makan sahurnya berlebih, makan berbukanya juga berlebih, maka autofaginya gak aktif. Sehingga puasanya hanya mengubah jam waktu makan, bahkan volumenya bisa sama, bahkan menjadi lebih. Jadi jangan salahkan Ramadannya, jangan jalankan puasanya, la talumu illa nafsak, salahkanlah dirimu sendiri. Sadayana parantos ngartos. Terang terang. Lu jawab aja, jangan pakai senyum-senyum kenapa? Gue lagi nyoba bahasa Sunda dikit-dikit. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka semua yang hadir di sini siap jaga puasa Ramadan, siap muliakan bulan Ramadan. Takbir. Terakhir sebagai penutup, saudara, saya hanya ingin ingatkan saat ini di dunia global sedang terjadi gejolak yang luar biasa. Belum lama Afghanistan, Pakistan sedang bertempur. Kemudian beberapa hari yang lalu Israel mulai menyerang negeri Republik Iran, dan Iran sudah melakukan serangan balasan. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua, bagi umat Islam. Kadang saya suka miris, terkhusus dalam konteks pembelaan terhadap Palestina. Bicara tentang Palestina, hubungan kita dengan Palestina bukan sekedar hubungan secara kenegaraan kebangsaan, tapi hubungan masyarakat Muslim Indonesia di belahan wilayah negeri Indonesia manapun. Hubungannya dengan Palestina itu punya irtibatun aqaidi, punya hubungan secara akidah, punya irtibatun dini, ada hubungan agama. Bahkan bukan hanya sampai di situ, sudah, bahkan sampai secara historikal sejarah pun Palestina, Al-Aqsa itu memiliki hubungan erat dengan umat Islam dimanapun, terkhusus di Indonesia, sudah. Artinya, karena kadang suka ucapan-ucapan sumbing itu muncul, saudara. Ngapain sih bantu-bantu Palestina? Kan Indonesia masih susah. Ngapain sih ngurusin konflik yang terjadi di negeri Arab? Itu kan cuma konflik regional, itu kan cuma perebutan kekuasaan, itu kan cuma rebutan wilayah antara Palestina dengan Israel, saudara. Perebutan tersebut itu bukan perebutan wilayah. Palestina itu milik orang Palestina. Al-Aqsa itu masjid umat Islam. Al-Aqsa itu milik semua warga Muslim seluruh dunia. Ya, yang tinggal di sana orang Palestina. Ya, yang angkat senjata di sana para mujahidin. Ya, mereka yang berkorban untuk menjadi difa, mereka menjadi tebusan fida untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya kita bersyukur mereka menjadi garda terdepan untuk tetap mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Maka kita yang sudah dipermudah, kita yang saat ini yang seharusnya ikut berjibaku, ikut berdiri tegak menjaga Al-Aqsa, bukan hanya berdiam diri di negeri sendiri. Kita bisa hidup enak dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, makan gak ada kekurangan, saudara. Sedangkan mereka sampai hari ini, ya, gencatan senjata sudah terjadi, tapi pemboman masih terus, saudara. Mau sekarang setelah adanya BOP, saudara, dengan segala polemiknya, termasuk kritikan kita ormas-ormas Islam, termasuk kami Front Persaudaraan Islam terhadap bergabungnya Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Bebek.
Saudara, Anda kalau mau tahu sikap, Anda baca pernyataan sikap di Islamic Brotherhood. Di sana dengan jelas terkhusus pernyataan sikap yang dibawa oleh imam besar. Secara umum kami nggak pernah yakin, saudara. Kenapa sih timbul pertanyaan? Kenapa Gaza yang mereka cari, saudara? Padahal Al-Aqsa itu bukan ada di Gaza. Al-Aqsa itu ada di Difa Al-Gharbiyah, ada di tepi barat. Sedangkan Gaza itu ada di ujung, di tepi yang dekat laut, saudara. Kenapa Board of Peace ini begitu didorong? Wilayah Gaza ini, saudara, ada informasi menurut beberapa pakar mineral yang ada di dunia, dia katakan jalur Gaza itu punya sumber mineral, minyak, dan berbagai macam-macam tambang di dalam tanah yang sangat-sangat bernilai tinggi. Maka kalau dia mau ngambil Al-Aqsa, diambil di Al-Gharbiyah, tapi dia kekeh mengambil Gaza, saudara, karena dia mau ngambil sumber daya alamnya. Dan nggak sampai di situ. Karena di sana ada gerakan-gerakan Fasailul Jihad, baik Hamasnya, saudara, maupun gerakan-gerakan lainnya yang saat ini terus-menerus melakukan perlawanan. Anda bayangkan, 2 tahun Tufanul Aqsa nggak mampu menangkap secara hidup-hidup pimpinan-pimpinan Hamas, saudara, baik dari Ismail Haniyahnya sampai Yahya Sinwarnya dan seluruh Abu Ubaidah dan para pimpinan yang nggak berhasil, saudara. 2 pekan Presiden Venezuela bisa ditangkap, pimpinan Hamas dia nggak bisa pegang, saudara. Artinya apa? Gerakan jihad di sana luar biasa. Anak-anak muda mereka, jumlah penghafal Al-Quran di Palestina itu luar biasa. Kalau di Indonesia lomba penghafal Quran itu per orang, kalau di Gaza enggak, lombanya per keluarga. Bapaknya hafal Quran, uminya hafal Quran, kakeknya hafal Quran, neneknya hafal Quran, anaknya hafal Quran, cucunya hafal Quran. Oh, keluarga Abu Fulan ikut musyarakah, saudara, dalam lomba. Makanya saya pernah bertanya, kami di Magas Syariah Megamendung pernah didatangi tamu. Itu salah satu daripada guru pembesar yang paham tentang Al-Qudsiyat yang luar biasa, saudara. Beliau mengatakan, dia bercerita dan saya bertanya, saya bingung, bagaimana sih cara ngedidiknya? Kok bisa ya di Palestina itu perempuan-perempuannya mutahajibat, dia jaga aurat, dia lindungi, sampai saking ngejaganya, saudara, tidur dalam rumah masih pakai mutahajibat. Ketika ditanya kenapa kok masih tidur pakai mutahajibat, kan di dalam rumah orang-orang yang mahram. Apa dia bilang? Tetangga kita Yahudi. Setiap detik dan setiap menit kapanpun rumah kami bisa dibom. Setiap detik, setiap menit kami bisa untuk menjadi syuhada. Dan kami nggak mau ketika jasad kami diangkat, ketika kami wafat, aurat kami terbuka di hadapan yang bukan mahramnya. Sampai mati nggak mau kelihatan mahramnya, nggak mau kelihatan aurat, saudara. Tapi berapa banyak anak-anak kita, saudara, wanita-wanita muslimah yang nggak punya malu, saudara, nggak ada malunya. Bukan lagi dia pertontonkan, dia jadikan di sekarang dengan lembaga di platform-platform, di TikToknya, di platform-platform, saudara, dia buka, dia umbar aurat, yang itu bisa jadi dosa jariah selama video tersebut ada, selama itu mengumbar syahwat, selama itu juga dosa itu terus-menerus mengalir ke catatan amal dia, saudara. Kita bingung, anak-anak muda berani cuma pakai modal batu melawan tank, saudara. Mereka terus-menerus, kita nanya bagaimana sih cara ngedidiknya? Bagaimana? Apa jawabnya, saudara? Dia katakan, kenapa lahir generasi demi generasi seperti ini? Karena kami sadar dan kami paham, nahnul mustahdafun. Kami ini ditarget oleh Yahudi. Kami ini mau diistiqsal, kami mau dihabisi. Kami ingin digenosid, kami ingin dihabisi, sehingga kami sadar. Ketika kami menjadi target, ketika kami mustahdaf, kami nggak boleh lemah. Kami nggak boleh menjadi generasi-generasi yang lemah. Kami harus kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat Al-Qurannya, kuat agamanya, kuat segala-galanya untuk kami mampu melawan. Dan itu berhasil. Generasi yang saat ini memimpin dari Syekh Yahya Sinwar, kemudian Abu Ubaidah. Ini generasi-generasi yang dulu dididik Syekh Ahmad Yasin, saudara. Di tahun 1987 ketika Harakatul Muqawamatul Islamiyah dibangun, Syekh Ahmad Yasin pernah mengatakan 40 tahun yang akan datang Israel tidak akan ada lagi di atas muka bumi. Kalau itu dihitung, saudara, 87 ditambah 40 artinya 2027.
Gerakan Tufanul Aqsa yang kemarin itu bukan gerakan yang dirancang hanya 1-2 hari, sepekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan, bukan saudara. Tapi gerakan yang disusun dengan apik, dengan gerakan yang luar biasa sistemik. Dan Hamas memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa. Generasi Syekh Ahmad Yasin meninggal, masuk Abdul Aziz Al-Tushi. Diganti khalifahnya, kualitasnya berkurang. Hamas terus-menerus berkembang, membuat rudal yang tadinya jarak 5 meter, naik 10 meter, naik 100 meter. Saat ini bisa lontarkan rudal dari Gaza menuju Tel Aviv dan mampu menyerang bahkan Tufanul Aqsa. Di bawah tanah, saudara, itu jalan yang dibangun sampai ratusan kilometer. Di bawah bisa buat senjata, di bawah bisa buat latihan militer, padahal mereka diblokade lebih dari 75 tahun. Kenapa mereka bisa maju dan berkembang? Mereka mustahdab. Ada jawaban yang menarik, beliau katakan, bukan kami saja yang mustahdab, Anda orang Indonesia juga mustahdab. Anda ini ditarget, Anda ini mau dirusak. Makanya jangan heran, kenapa anak-anak muda kita dirusak lewat media sosialnya, dirusak dengan segala macam kehidupannya, saudara. Kenapa? Karena kalau Indonesia maju anak mudanya, Indonesia anak mudanya, anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat syariatnya, kuat ilmunya, kuat irtibatnya dengan para alim ulama, hadir di majalisul ilmi, kuat hormat dengan orang tuanya, maka Indonesia akan jadi negara besar yang bisa memimpin dunia, saudara. Makanya saudara, yuk mari dengan majelis-majelis seperti ini, dengan keberkahan bulan Ramadan ini, saudara. Makanya kenapa kita selalu membela Palestina? Selain karena ini kewajiban agama bagi kita, sekaligus kita pengen belajar agar dengan pembelaan kita ini jadi keberkahan. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang soleh-solehah, generasi yang bisa menjaga bangsa, agama dan negara. Dan mudah-mudahan Allah bisa menangkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini tim hadroh bisa mas aksi bela Palestina? Bisa maksudnya? Apal? Bisa gak? Gak bisa. Kalau gak bisa gak usah, jangan dipaksa. Ntar jadi gosida yang lain. Ala kulli hal, ini yang saya sampaikan. Ini sudah masuk menjelang jam 8. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saat ini Iran sedang diserang, mudah-mudahan Iran diberikan kemenangan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal ketika Iran diserang, Iran menang dibantu negeri-negeri Islam. Mudah-mudahan ini adalah awal kehancuran Israel dan sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk almarhum al-maghfurullah Abitam, orang tua yang luar biasa. Saya bertemu beberapa kali ketika mendampingi imam besar yang begitu luar biasa jiwa keagaannya. Ya, walaupun saya tidak berguru secara langsung, saya hanya bertemu beberapa kali, tapi pertemuan beberapa kali dengan Abitam, pertemuan yang luar biasa berkesan dan menjadi satu pelajaran. Beliau menjadi sosok yang begitu luar biasa totalitas dalam perjuangan, sehingga menjadi apresiasi kepada para seluruh jamaah yang terus mempertahankan majelisnya Abitam. Ini menjadi satu keberkahan untuk antum semua karena bisa berada di bawah panjinya Abitam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Abitam di surga. Mudah-mudahan ini semua menjadi penangkat derajatnya Abitam. Mudah-mudahan ini menjadi peninggi maqam beliau di sisi Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan guru-guru beliau. Kita baca surat Al-Fatihah, kita lihatkan untuk beliau, begitu juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita maupun yang sekarang yang masih ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Ala hadhihi wa kulli natin salihah. Ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Fatihah yang kedua khusus untuk perjuangan negeri Islam yang sedang diserang oleh negeri-negeri kafir. Ada yang bilang, "Bib, ngapain Bib doain negeri Syiah?" Saudara,
dalam konteks ketika kafir menyerang muslim, walaupun dari segi madhab dia bukan ahli sunnah, tetap dia muslim, dia kiblatnya tetap menuju Ka'batul Musyarrafah, Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an yang sama, nabinya tetap nabi yang sama, mereka tetap saudara. Bahkan Iran, saya mendengar langsung dan saya membaca berita ketika terbunuhnya Ismail Haniah yang wafat di Tehran saat pelantikan Presiden Iran saat itu. Tuduhan di wilayah Indonesia maupun di berbagai negeri mengatakan ini kerjaannya negeri Iran, ini kerjaannya orang Syiah. Saya mendengar jawaban yang menarik. Apa jawabnya saudara? Putri Ismail Haniah yang mengatakan, andai kata negeri-negeri Islam yang ada di sekeliling negeri-negeri Palestina melakukan 1/10 saja yang dilakukan Iran, maka dalam satu malam Israel pasti akan lenyap dan musnah. Justru kepergian Ismail Haniah datang ke Iran, bukan datang ke negeri-negeri jirannya Palestina, itu menjadi tanda tanya. Kenapa mesti ke Iran? Kenapa nggak ke Saudi? Kenapa nggak ke Mesir? Kenapa nggak ke Yordan? Kenapa nggak ke Lebanon? Kenapa nggak ke negeri-negeri tetangga? Jawabnya, Iran yang membuka pintu, Iran yang membantu, Iran yang membela, Iran yang ikut dengan sebagaimana kekuatannya, dengan segala keterbatasannya. Iran hadir untuk membela Al-Aqsa. Dalam konteks ini kita harus angkat topi. Dalam konteks ini kita harus memberikan apresiasi saudara. Apapun madhab yang dia bimbing saudara, justru ini kolaborasi. Hamas dan Fasail Jihad yang ada di Palestina itu Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu Ahli Sufi berkolaborasi dengan Syiah. Ini menunjukkan persatuan saudara. Kalau imam besar kalau cerita saudara, kalau kita ada musuh lagi berantem sama Sohib, berantem sama Sohib itu berhenti dulu, habisin musuh dulu sama-sama. Musuhnya udah habis, berantem lagi, kita rame. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Saya mau tanya, Israel musuh bukan? Amerika musuh bukan? Musuh atau bukan? Jelas, dia udah nyerang negeri Islam, sekarang kita dukung. Tapi kalau kita doa kunut nazilah buat Iran, boleh nggak? Boleh sudah. Ini saudara kita kok, muslim kok. Sekarang luar biasa, Iran sudah itu pangkalan-pangkalan militer yang ada di Bahrain, di Qatar, dihantam-hantamin sudah. Mereka punya pengayaan uranium. Mereka dipaksa untuk berhenti oleh Donald Trump. Jangan lakukan pengayaan, jangan mengembangkan daripada tenaga nuklirnya, senjata nuklir. Mereka tolak kok. Dia tahu. Iran tahu saudara, dan Iran tahu cara mainnya. Dan ini merupakan kebanggaan untuk umat Islam saudara. Sehingga kita nggak usah dibawa dalam peta konflik sektarian soal perbedaan madhab. Dalam konteks ini musuhnya satu, yaitu setan Donald Trump. Betul? Setan Netanyahu. Betul atau betul? Betul atau betul? Jadi saya mau tanya, siap dukung Iran? Siap untuk bela negeri-negeri Islam? Siap untuk terus bela Palestina? Siap jaga Masjid Al-Aqsa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya terangkan kepada Ustaz Abdul Qadir untuk ada info yang ingin beliau sampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menyampaikan secara simbolis infak atau donasi untuk saudara kita kaum muslimin Palestina dari jamaah Madrasah Ihsan Kamil, di mana 2 pekan lalu sudah melalui Habib Hanif ya. Kemudian pekan ini insya Allah melalui Habib Muhammad Ketua Umum BPI diserahkan melalui Komite Persaudaraan Al-Aqsa, KPI Al-Aqsa sejumlah 7.212.212 rupiah. Kemudian juga bantuan untuk saudara kita di Aceh dan Sumatera sejumlah 3.750.212 rupiah. Yang ini semua berasal dari infak donasi jamaah Majlis Al-Ihya. Ya. Syukur jazakumullah khairan jazak, dan penampungannya itu selalu terus diterima ya, melalui rekening ada di layar ya, silakan untuk selalu istiqomah ya menyampaikan infaknya, insyaallah selalu kami salurkan, apakah itu melalui FPI maupun melalui Persada 212 sebagai dokumentasi.
Alhamdulillah, jazakallahu khair. Amanah ini insyaallah akan kita tunaikan. Sedikit informasi. Alhamdulillah sejak hari Tufanul Aqsa terjadi 2 tahun lalu, hampir setiap pekan kami dari Front Persaudaraan Islam lewat Komite Persaudaraan sudah hampir 130 lebih kalau tidak salah, jika saya tidak lupa, bantuan 137 bantuan yang terus kita kirimkan, baik biasanya sepekan sekali kalau lagi kondisi sana, jadi kita tergantung permintaan di sana, tapi kita usahakan minimal 1 pekan selalu ada kiriman, baik dia untuk makanan maupun itu untuk pakaian, segala hal yang mereka butuhkan kami upayakan itu untuk Palestina. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan agar kami istiqamah dan mudah-mudahan amanat umat yang dititipkan baik ke Front Persaudaraan Islam maupun Persada 212 insyaallah mudah-mudahan itu menjadi salah satu bagian jihad harta kita. Amin ya rabbal alamin. Saya nyebut jihad harta karena saya pernah ditegur. Saya pernah bawa bantuan waktu itu 100.000 US dollar bersama Imam Pusat Abu Qurtubi, begitu juga Ketua KPH. Kami datang acara di Turki, yaitu di acara Umana Al-Aqsa. Saat itu karena sumbangan dari FPI ini besar, kami diberikan kesempatan buat sambutan. Nah, kami sampaikan ini duit bukan duit organisasi, bukan punya organisasi, karena organisasi kita tidak punya uang sebesar ini, tapi ini adalah uang umat yang kami dapat. Nah, saya bahasakan dalam bahasa Arab, kita katakan jam'u tabarru'at, ngumpulin derma, diprotes. Jangan nyebut jamu tabarruat katanya. Hada laisa jamu tabarruat, hada jihad malakum. Ini jihad harta kalian. Sampai dikatakan enggak, kami enggak butuh ente yang butuh kita. Bukan orang Palestina yang butuh kepada umat Islam dunia yang butuh oleh Palestina. Jadi ini sumbangan Anda. Ini bukan sumbangan, ini jihad harta. Kita ini belum bisa datang angkat senjata, kita sekarang bisa ngirimin minyak, ngirimin makanan, ngirimin uang. Ini jihad kita, saudara. Ini jihad harta kita. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang kalau Nabi SAW dikatakan bulan selain Ramadan Nabi derma. Masuk bulan Ramadan lebih derma lagi, saudara. Sehingga ini bulan yang begitu mulia, bulan yang agung. Ini untuk Palestina. Nah, untuk Aceh Sumut Sumbar sampai hari ini kami dari Front Persaudaraan Islam masih terus menjalankan semua kebutuhan. Kemarin Ketua Hilmi itu Habib Ali Al-Hamid masih ada di Sumatera Utara. Kemarin hampir sekian hari beliau ada di Aceh. Saat ini kita menjalankan huntara untuk hunian sementara. Kemudian ada pondok-pondok pesantren, mereka nggak ada buku, kita belikan buku-bukunya saudara, dan semua kebutuhan. Kalau untuk makanan luar biasa, tapi memang kasus bencana yang ada di Aceh Sumut Sumbar ini saudara, statusnya sebenarnya status nasional, tapi penanganannya sangat-sangat miris. Sampai hari ini mereka masih banyak yang betul-betul nggak memenuhi daripada standar hidup normal mereka, walaupun mereka sudah masuk bulan Ramadan. Tapi kita nggak pernah berputus asa. Apa yang kita mampu kita lakukan, kita kerjakan. Terus sampai hari ini kita nggak menghentikan posko, kami terus buka, kami terus bekerja sesuai dengan kemampuan kami, sehingga kami terima titipan daripada sumbangan ini. Insya Allah kami akan berikan daripada sebaik-baiknya untuk para korban. Insya Allah. Baik, untuk kita tutup dengan bacaan doa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan keluarnya bulan Ramadan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah yang ketiga dengan niat yang tadi kita baca, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna min suratil Fatihah wa bi karamati suratil Fatihah wa bi mu'jizati suratil Fatihah wa liman unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'biduka wa nasta'uduka ajyalana wa anfusana wa amwalana wa ahna kulli shay'in 'atitana. Allahumma ij'alna fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanir marid.
والجبار عنيد وذي عين وذي بق ومن حزن ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض حوائجنا من حوائج ديننا ودنيوية الأخروية الحسية المعنوية الظاهرة والخفية بجاه خير البرية ما راح في قلوبنا وبدننا والسلام والعافية في ديننا وديننا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في فلسطين والسودان وإيران وبلاد المسلمين. اللهم واحد صفوفهم واشف مرضاهم وآقل جوآهم واكشي عطشانهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأمريكا وأعوانهم. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وفرق قوتهم وزلزل أقدامهم ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام بجاه خير الأنام. اللهم وفقنا للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, saya mengundang insyaallah malam 20 sebelum malam 21 malam 20 di Markas Syariah Megamendung. Markas Syariah Megamendung insyaallah kita ada penutupan pesantren Ramadan yang dimulai dari Ba'dal Asar. Ini buat umum, laki maupun perempuan yang punya kesempatan hadir mulai dari Ba'da Asar kita akan baca burda, kita kemudian ada khatmul Quran di dalam sholat tarawih. Mudah-mudahan bisa hadir, sama-sama kita kumpul. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.